Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan tema kriptografi tentang RSA. Anggota kelompok kami ada 1. Afrizal Ahmad Bayu Rastio, 2 ada Prasetyo Wibowo, ketiga ada Farhan Gagat, dan keempat ada Muhammad Iqbal Izzat Jauhar, kelima ada Sailendra Argawardani, dan yang terakhir ada Nazal Maulana Mustafa. Yang pertama, pendahuluan. Pada proses pengiriman data atau pesan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kerahasiaan, integritas, data, autentikasi, dan non-repudiasi. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu proses penyandian atau pengkodean data sebelum dilakukan proses pengiriman, sehingga data yang dikirim terjaga kerahasiaannya dan tidak dapat dengan mudah diubah untuk menjaga integritas data tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah kriptografi. Dalam sejarah kriptografi cukup terkenal pada masa kejayaannya bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan skytel. Bentuk dari skytel sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf. Dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dari kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara. Sehingga berdasarkan kedua aspek tersebut, baik klasik maupun modern, kriptografi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sistem keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sailendra Argawardani. Bahan dan metode. Kriptografi salah satu ilmu yang sangat penting dan mulai menonjol sejak digunakan pada aplikasi radio dan pengiriman perintah perang pada Perang Dunia Kedua. Aplikasi ini pada Perang Dunia Kedua digunakan untuk membuat kode dan membakar atau mengacak kode lawan. Saat ini kriptografi semakin dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi pertahanan keamanan maupun untuk aplikasi bisnis. Pada intinya, sistem pengamanan dengan kriptografi ada 2 langkah, yaitu yang pertama, proses enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses yang mengubah plaintext atau kode sesungguhnya menjadi ciphertext atau kode rahasia. Untuk mengubah plaintext ke ciphertext digunakan fungsi matematika dan kunci. Yang kedua, proses dekripsi. Proses dekripsi adalah suatu proses yang mengubah ciphertext menjadi plaintext, di mana pesan yang sudah teracak dikembalikan ke pesan semula yang juga menggunakan fungsi matematika dan kunci. Implementasi sistem. Implementasi perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibangun telah berjalan dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Pembuatan perancangan aplikasi kriptografi dengan algoritma RSA ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan web server Exam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Afrizal Ahmad Bayu. Pengujian sistem. Setelah sistem selesai dibangun, maka harus diuji apakah sistem dapat berjalan dengan baik dan mudah dioperasikan. Pengujian dilakukan dengan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, enkripsi teks. Masukkan teks yang akan dienkripsi pada form yang disediakan. Selanjutnya tekan button enkripsi, maka hasil enkripsi akan muncul pada form ciphertext dan kunci publik akan muncul secara otomatis pada form kunci publik. Kedua, ada deskripsi teks. Masukkan ciphertext yang akan dideskripsikan pada form yang disediakan. Selanjutnya tekan button deskripsi, maka hasil deskripsi akan muncul pada form decrypted dan kunci privat akan muncul secara otomatis pada form kunci privat. Berikutnya ada hasil pengujian. Dari prosedur pengujian yang dilakukan terlihat bahwa aplikasi dapat menjalankan fitur-fitur yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya penggunaan uji coba fitur-fitur yang dibuat. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dibawakan oleh Iqbal. Berikutnya ada hasil pengujian. Dan ini tampilannya. Terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari studi pemakaian RSA dalam penyandian adalah 1. RSA merupakan salah satu algoritma enkripsi terkuat saat ini. 2. RSA memiliki 2 buah kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik. Kunci publik adalah kunci yang dipublikasikan, sedangkan kunci privat adalah kunci yang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Dan yang terakhir,
Dalam proses pembuatan kunci publik dan kunci privat terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu ukuran dari kunci, penentuan nilai P dan Q agar sulit untuk dibobol, dan kemungkinan kelemahan yang dapat diketahui saat data selesai dienkripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.